Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Yang saya hormati yaitu Ibu Latifatur Rahma selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nina Tamara Dewi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang emosi dan suasana hati. Tujuan saya membuat video presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi. Menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Martin pada tahun 2003, pengertian emosi pada prinsipnya menggambarkan perasaan manusia menghadapi berbagai situasi yang berbeda. Oleh karena itu, emosi merupakan reaksi manusiawi terhadap berbagai situasi nyata. Sedangkan menurut William James dalam Sobur pada tahun 2003, menyatakan bahwa emosi adalah kecenderungan untuk memiliki perasaan yang khas bila berhadapan dengan objek tertentu dalam lingkungannya. Selanjutnya yaitu Crow and Crow dalam Sobur pada tahun 2003 mengartikan emosi yaitu sebagai suatu keadaan yang bergejolak pada diri individu yang berfungsi sebagai inner adjustment atau penyesuaian dari dalam terhadap lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan individu. Selanjutnya yaitu pemaparan emosi dan suasana hati. Pemaparan emosi dan suasana hati ada 3. Yang pertama yaitu afek, yang kedua yaitu emosi, yang ketiga yaitu suasana hati. Jadi di sini saya akan menjelaskan 3 dari pemaparan emosi dan suasana hati. Yang pertama yaitu afek. Afek adalah sebuah istilah umum yang mencakup beragam perasaan yang dialami orang. Jadi afek itu adalah sebuah konsep yang meliputi emosi dan suasana hati. Yang kedua yaitu emosi atau emotion adalah perasaan-perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Jadi emosi adalah reaksi terhadap seseorang. Misalnya, kita akan merasa gembira ketika melihat seorang teman di tempat kerja kita, atau kita akan merasa marah ketika berhadapan dengan klien yang bersikap kasar. Kita dapat menunjukkan emosi ketika merasa senang, marah, ataupun takut terhadap sesuatu. Yang ketiga yaitu suasana hati atau mood adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi dan seringkali meskipun tidak selalu tanpa rangsangan kontekstual. Kebanyakan ahli yakin bahwa emosi lebih cepat berlalu daripada suasana hati. Sebagai contoh, bila seseorang bersikap kasar kepada Anda akan merasa marah. Perasaan intens kemarahan tersebut mungkin datang dan pergi dengan cukup tepat, bahkan mungkin dalam hitungan detik. Tetapi ketika dalam suasana hati yang buruk, Anda dapat merasa tidak enak untuk beberapa jam. Para peneliti juga berekulasi bahwa emosi lebih berorientasi pada tindakan cepat, sedangkan suasana hati lebih bersifat kognitif. Artinya dapat menyebabkan kita untuk berpikir dan merenung sementara waktu. Menurut Darajat pada tahun 1990, emosi adalah pengalaman sadar yang mempengaruhi aktivitas tubuh yang mengakibatkan sensasi kinesis dan organis serta ekspresi keluar juga impuls-impuls oleh keadaan perasaan yang kuat. Orang yang emosinya masak siap mengadakan kontrol secara bebas atas pelaksanaannya. Dalam hal ini, kepribadian seseorang dapat dikatakan mengarah kepada kematangan jika gejolak emosi yang tidak menyenangkan yang muncul dapat dikendalikan, sehingga tidak mengganggu aktivitas. Menjaga agar emosi yang merisaukan tetap terkendali merupakan kunci menuju kesejahteraan emosi untuk mencapai keseimbangan dalam diri individu. Jadi menurut Darajat, emosi yaitu pengalaman sadar yang mempengaruhi aktivitas tubuh dan juga mengakibatkan sensasi kinesis dan organis, serta ekspresi keluar juga impuls-impuls oleh keadaan perasaan yang kuat. Menjaga
agar emosi yang merisaukan tetap terkendali merupakan kunci menuju kesejahteraan emosi untuk mencapai keseimbangan dalam diri individu. Selanjutnya yaitu landasan teori emosi dan suasana hati. Yang pertama yaitu Charles Darwin mengambil sebuah pendekatan yang lebih luas. Darwin menyatakan bahwa emosi berkembang seiring waktu untuk membantu manusia dalam memecahkan masalah. Emosi sangatlah berguna karena untuk memotivasi orang untuk terlibat dalam tindakan-tindakan penting agar dapat bertahan hidup, seperti tindakan-tindakan mengumpulkan makanan, mencari tempat berlindung, memilih pasangan, dan memprediksi perilaku manusia lain. Contohnya yaitu rasa benci memotivasi kita untuk menghindari benda-benda yang berbahaya atau yang tidak kita suka. Kegembiraan memotivasi kita untuk menghadapi situasi yang membutuhkan energi dan inisiatif. Selanjutnya yaitu teori ini didukung oleh para peneliti yang berfokus pada psikologi evolusioner. Bidang penelitian ini mengatakan bahwa kita harus memiliki emosi, baik emosi positif maupun negatif, karena hal ini berguna untuk suatu tujuan. Contohnya, mungkin Anda berpikir bahwa rasa cemburu merupakan emosi yang negatif. Akan tetapi, para psikologi evolusioner mengatakan bahwa emosi tersebut muncul karena ada kegunaannya. Pasangan merasa cemburu untuk meningkatkan kesempatan agar gen mereka atau bukan gen pesaing yang diteruskan ke generasi selanjutnya. Meskipun kita cenderung menganggap bahwa kemarahan merupakan hal yang buruk, akan tetapi kemarahan dapat membantu kita untuk melindungi hak-hak pribadi yang menuntut perasaan telah dilanggar, seperti emosi-emosi lainnya. Emosi marah muncul karena memiliki tujuan yang bermanfaat, terlepas dari hal yang baik maupun buruk. Beberapa peneliti bukanlah merupakan orang-orang yang sangat percaya kepada psikologi evolusioner. Hal ini dikarenakan, misalnya memikirkan sebuah emosi atau rasa takut yang sangatlah mudah untuk memikirkan pengaruh yang merugikan ketimbang pengaruh yang bermanfaat. Psikologi evolusioner memberikan sebuah perspektif yang menarik pada fungsi-fungsi emosi. Tetapi, sulit untuk mengetahui apakah perspektif ini valid apa tidak sepanjang waktu. Seperti emosi-emosi lainnya, emosi marah muncul karena memiliki tujuan yang bermanfaat, terlepas dari hal yang baik maupun buruk. Sumber-sumber emosi dan suasana hati. Di sini kita akan membahas kembali suasana hati, karena meskipun emosi dianggap lebih dipengaruhi oleh kejadian-kejadian daripada oleh suasana hati. Ironisnya, para peneliti telah melakukan lebih banyak penelitian pada sumber suasana hati daripada sumber emosi. Jadi sekarang kita akan menengok pada sumber suasana hati, meski banyak dari sumber ini juga mempengaruhi sumber emosi. Jadi sekarang kita akan menengok pada sumber suasana hati. Ini meski banyak dari sumber ini juga mempengaruhi emosi. Jadi sumber-sumber emosi dan suasana hati itu ada 8. Yang pertama yaitu kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Beberapa orang merasa bersalah dan merasakan kemarahan dengan lebih mudah dibandingkan orang lain. Orang lain mungkin merasa biasa saja dan santai dalam menghadapi situasi apapun. Contohnya yaitu Noel dan Josh adalah rekan kerja. Noel mempunyai kecenderungan untuk marah ketika seorang rekan kerja mengkritik ide-idenya selama sesi tukar pikiran. Namun, Josh dengan cukup tenang dan rileks memandang kritik-kritik seperti itu sebagai sebuah kesempatan untuk maju. Reaksi-reaksi ini timbul karena kepribadian memberi kecenderungan kepada orang untuk mengalami suasana hati dan emosi tertentu. Kejadian-kejadian positif lebih memungkinkan memberikan pengaruh suasana hati positif dan emosi positif pada orang-orang ekstrovert.
Dan kejadian-kejadian negatif lebih bermungkinan memberi pengaruh suasana hati negatif dan emosi negatif pada orang-orang yang memiliki nilai rendah pada stabilitas emosional. Jadi, kepribadian adalah cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Yang kedua yaitu cuaca. Banyak orang percaya bahwa cuaca berhubungan dengan suasana hati dan emosi. Tetapi, bukti menunjukkan bahwa cuaca memiliki sedikit pengaruh terhadap suasana hati. Korelasi ilusif menjelaskan mengapa orang-orang cenderung berpikir bahwa cuaca yang menyenangkan meningkatkan suasana hati mereka. Dan seorang ahli juga menyimpulkan bahwa berlawanan dengan pandangan kultural yang ada, data ini menunjukkan bahwa orang-orang tidak melaporkan suasana hati yang lebih baik pada cuaca yang cerah atau bahkan sebaliknya, melaporkan suasana hati yang lebih buruk pada hari gelap dan hujan. Jadi banyak orang percaya bahwa cuaca berhubungan dengan suasana hati dan emosi. Tapi, bukti menunjukkan bahwa cuaca memiliki sedikit pengaruh terhadap suasana hati. Yang ketiga yaitu stres. Seperti yang mungkin Anda bayangkan, stres mempengaruhi emosi dan suasana hati. Sebagai contoh, tingkat stres karyawan atau pekerja di tempat kerja dapat dipicu oleh teguran dari atasan, hilangnya kesempatan penjualan besar, dan juga pengaruh dari stres yang menumpuk dari waktu ke waktu sehingga hal ini dapat mempengaruhi suasana hati. Seperti yang diperhatikan penulis sebuah penelitian, adanya peristiwa yang terus-menerus terjadi yang menimbulkan stres tingkat rendah sekalipun berpotensi menyebabkan para pekerja mengalami tingkat ketegangan yang semakin lama seiring dengan berjalannya waktu semakin meningkat. Tingkat stres dan ketegangan yang menumpuk di tempat kerja dapat memperburuk suasana hati sehingga menimbulkan banyak emosi negatif. Jadi, stres itu dapat mempengaruhi emosi dan suasana hati. Yang keempat yaitu aktivitas sosial. Bagi sebagian besar orang, aktivitas sosial meningkatkan suasana hati positif dan memiliki pengaruh sedikit terhadap suasana hati negatif. Tetapi, apakah orang-orang dengan suasana hati positif mencari interaksi sosial atau apakah interaksi sosial menyebabkan suasana hati yang baik? Nampaknya keduanya memang benar. Interaksi-interaksi sosial bahkan memiliki manfaat kesehatan jangka panjang. Suatu penelitian mengenai umur panjang menyebutkan bahwa berada berdampingan bersama orang lain merupakan prediksi terbaik mengenai seberapa lama seseorang akan hidup. Salah satu alasan untuk hal ini adalah efek positif yang ditimbulkan dari aktivitas atau interaksi sosial tersebut. Yang kelima yaitu tidur. Menurut sebuah jajak pendapat, orang-orang memiliki waktu tidur yang semakin sedikit. Secara rata-rata, orang Amerika memiliki waktu tidur kurang dari 7 jam per malam pada hari kerja, di bawah 8 jam yang direkomendasikan. Jumlah orang yang tidur selama 8 jam atau lebih telah menurun secara konstan selama beberapa tahun terakhir. Suasana hati juga dapat dipengaruhi oleh kualitas tidur. Para sarjana atau mahasiswa dan pekerja dewasa yang tidak memperoleh tidur yang cukup melaporkan adanya perasaan kelelahan yang lebih besar, kemarahan, dan ketidakramahan. Kualitas tidur yang buruk akan menyebabkan suasana hati yang buruk pula, sehingga hal tersebut akan memperburuk pengambilan keputusan dan membuatnya sulit untuk mengontrol emosi. Jadi, suasana hati juga dapat dipengaruhi oleh kualitas tidur. Kualitas tidur yang buruk akan menyebabkan suasana hati yang buruk pula. Yang keenam yaitu olahraga. Anda mungkin sering mendengar bahwa orang harus berolahraga untuk meningkatkan suasana hati mereka. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa olahraga dapat meningkatkan suasana hati yang positif. Tampaknya, terapi olahraga berpengaruh paling kuat terhadap mereka yang mengalami depresi. Walaupun olahraga berpengaruh secara konsisten terhadap suasana hati, tetapi hal ini tidak terlalu kuat juga. Intinya, olahraga akan membantu Anda berada dalam situasi atau suasana hati yang baik. Yang ketujuh yaitu usia. Suatu penelitian menyebutkan bahwa orang-orang yang berusia 18 hingga 94 tahun memiliki emosi yang negatif.
Seiring dengan semakin bertambahnya usia seseorang, bagi seseorang yang lebih tua, suasana hati positif yang tinggi bertahan lebih lama dan suasana hati yang buruk menghilang dengan lebih cepat. Penelitian tersebut mengimplikasikan bahwa pengalaman emosional cenderung lebih membaik bersamaan dengan bertambahnya usia. Yang terakhir yaitu gender. Sudah menjadi keyakinan umum bahwa wanita lebih menggunakan perasaan hati mereka daripada pria. Bahkan wanita lebih bereaksi secara emosional dan mampu membaca emosi orang lain dengan lebih baik. Dalam perbandingan, gender wanita lebih menunjukkan ekspresi emosional yang lebih besar dibandingkan dengan pria. Contohnya, wanita diharapkan untuk lebih banyak mengekspresikan emosi positif pada pekerjaannya atau ditunjukkan dengan senyuman dibandingkan dengan pria. Selanjutnya yaitu bagaimana perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Dalam bagian ini, kita menilai bagaimana dapat meningkatkan kemampuan kita untuk menjelaskan dan meramalkan proses seleksi dalam organisasi, pengambilan keputusan, kreativitas, motivasi, kepemimpinan, konflik antar personal, negosiasi, pelayanan pelanggan, sikap-sikap kerja dari perilaku-perilaku menyimpang di tempat kerja. Para peneliti perilaku organisasi masih terus mendebatkan peran emosi dan suasana hati negatif dalam pengambilan keputusan. Sebuah artikel yang mendapat penghargaan menyatakan bahwa orang-orang yang tertekan membuat penilaian-penilaian yang lebih akurat dibandingkan orang-orang yang tidak tertekan. Tetapi bukti-bukti terkini menyebutkan bahwa orang-orang yang tertekan membuat keputusan yang lebih buruk dibandingkan dengan orang-orang yang bahagia. Karena orang-orang yang tertekan lebih lambat dalam memproses informasi dan cenderung menimbang semua kemungkinan pilihan ketimbang hanya pilihan yang lebih mungkin diambil. Menurut sejumlah peneliti, orang-orang yang berada dalam suasana hati yang lebih baik kreatif dibandingkan orang-orang yang berada dalam suasana hati yang buruk. Mereka menghasilkan lebih banyak ide. Orang lain berpikir bahwa ide mereka adalah orisinil dan mereka cenderung dapat mengidentifikasi lebih banyak pilihan kreatif terhadap masalah. Tampaknya, orang-orang yang mengalami suasana hati atau emosi positif lebih fleksibel dan terbuka dalam pemikiran mereka, yang dapat menjelaskan mengapa mereka lebih kreatif. Namun, beberapa peneliti tidak percaya bahwa suasana hati positif membuat orang lebih kreatif. Mereka menyatakan bahwa ketika orang-orang berada dalam suasana hati positif, mereka dapat rileks. Atau jika kita berada dalam suasana hati yang baik, maka hal-hal akan berjalan dengan baik. Dan ketika Anda melihat orang yang sangat termotivasi dalam pekerjaan mereka berkomitmen secara emosional. Orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan mereka menjadi tenggelam secara fisik, kognitif, dan emosional dalam pengalaman aktivitas untuk mengejar sebuah tujuan. Jadi dua penelitian telah menegaskan pentingnya suasana hati dan emosi pada motivasi. Hasilnya, kelompok dengan suasana hati positif pertama melaporkan ekspektasi yang lebih tinggi untuk dapat memecahkan masalah tersebut, berusaha lebih keras dan sebagai hasilnya dapat memecahkan permasalahan lebih banyak. Sedangkan penelitian kedua menyebutkan bahwa dengan memberi umpan balik kepada orang baik, nyata maupun palsu, mengenai kinerja mereka dapat mempengaruhi suasana hati mereka yang kemudian mempengaruhi motivasi mereka. Kedua penelitian ini menegaskan bahwa pengaruh suasana hati dan emosi pada motivasi serta menyatakan bahwa organisasi-organisasi yang mempromosikan suasana hati positif di tempat kerja lebih berkemungkinan mempunyai angkatan kerja yang lebih termotivasi. Kemauan untuk memimpin orang lain adalah sebuah kualitas fundamental yang dicari organisasi-organisasi dalam karyawan mereka. Para pemimpin yang efektif mengandalkan daya tarik emosional untuk membantu menyampaikan pesan-pesan mereka. Bahkan,
Ekspresi emosi dalam pidato seringkali merupakan elemen penting yang membuat kita menerima atau menolak pesan seorang pemimpin. Cukup sekian presentasi atau materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.